Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Reddy Astra. Sobat, ini adalah kipas angin berdiri sobat, mereknya Maspion 18 in sobat. Modelnya adalah PW458. Kipas angin Maspion ini mati total sobat ya. Untuk itu kita cek dari colokannya sobat. Ya, ini colokannya sobat, kalau berkarat begini di amplas sobat ya. Ya, nanti kalau dicek pakai apometer kurang nyambung karena tertutup karat sobat ya. Ya, ini kenapa hitam ya, karena kena arus listrik sobat ya, arus listrik. Oh, mengkilat sobat. Ya, kita cek sobat. Saya menggunakan DT9205A. Kita taruh di 2K sobat. Ya, selektor kita arahkan ke 2000 ohm atau 2K. Kemudian propnya yang kiri adalah hitam, yang kanan merah gitu sobat ya. Kemudian ini sudah saya modif sobat, apometer ini menggunakan charger HP ya. Langsung kita colokkan ke listrik. Ya, dia tidak keluar angkanya sobat karena ini keburu kita pindahkan ke 2K ya. Kita off-kan lagi sobat. Nah, kemudian dia nongol angkanya ya di 2K. Ya, kita kalibrasi dulu sobat supaya dia 00 begitu ya. Tuh. Kemudian propnya kita tempelkan di colokan sobat, di colokan begini ya. Nah, ini tidak menggunakan modul sobat ya, kipas angin ini ya, atau remote ya. Jadi bisa dicek dari colokan sobat. Kalau dia menggunakan remote, kipas angin remote tidak bisa dicek dari colokan karena dia melalui modul dulu ya. Tuh, kita tempelkan begitu. Kemudian speed kita putar sobat. 1 tidak tersambung, 2 mati, 3 hidup ya, 0. Baik sobat, untuk itu kita buka aja sobat, langsung kita cek kabel-kabel dinamonya sobat ya. Ini kita lepaskan dulu sobat semua. Ini ada pengunci-penguncinya sobat, kita buka gitu nih. Ya, tutup jaring depan. Coba ini kunci pas berapa ini? Ya, kunci pas 10 sobat ya. Ya, kunci 10 sobat nih. Kemudian ini ada baut 4, ini kita lepaskan. Oke, ya bautnya kita masukkan lagi sobat. Kemudian di sini ada 2 baut sobat, ini di belakang kita lepaskan sobat ya, supaya dinamo ini bisa kita pindahkan ke meja gitu sobat. Tuh, langsung kita angkat ke atas. Oke, sip ya, ini kita pindahkan ke meja sobat. Sekrup-sekrupnya kita masukkan lagi sobat, supaya sobat tidak banyak mikir gitu ya. Karena sekali lagi sobat, pemula itu apa aja jadi bingung sobat. Ya, jadi sobat kalau nonton video tutorial elektronik kipas angin begitu ya, dan lain-lain ya jangan cukup sekali sobat ya, diulang-ulang sobat. Karena pemula apa aja jadi bingung. Ya, ini tarikan gearbox. Kita tarik saja. Dia tidak menggunakan baut sobat ya, karena dia belah begini. Kemudian ini knob speed ya, kita tarik saja. Lalu di belakang sini ada baut sobat ya, kita tarik. Oke, ini kita dorong ke depan tuh. Ini ada bautnya nih tuh. Nanti bodi luar kita cuci sobat ya, pakai air dan sabun menggunakan kuas sobat. Kemudian ini skrupnya kita masukkan lagi ke sini. Tuh.
Ya, ini motor atau dinamo, kemudian ini saklar speed, ini gearbox. Gearboxnya sama sobat ya dengan kipas angin Maspion 16 in gitu ya, sama tuh. Kemudian kapasitor sobat tuh, dia menggunakan 2,2 mikrofarad sobat, 2,2 mikrofarad. Ini cukup besar sobat ya dinamonya ya, dan terasa berat ini sobat. Selanjutnya sobat, sebelum ini kita bongkar, coba kita skemakan dulu sobat ya, kita gambar sobat, supaya sobat pemula lebih jelas bagaimana sebetulnya sistem penyambungan daripada dinamo kipas angin. Ya, kita tulis sobat, ini adalah skema penyambungan kabel sobat ya, dinamo Maspion PW 453 sama 458 itu sama sobat. Jadi PW 453 dan PW 458 itu sama sobat. Nah begitu ya, tuh. Di dalam sebuah dinamo kipas angin itu ada 4 lilitan sobat ya, 4 lilitan. Kita gambarkan saja. Di sini ada lilitan ya, nih ada 4 lilitan sobat ya. Ya, ada 4 lilitan sobat. Nah begitu. Jadi skemanya begini sobat ya, gambarnya begini ya. Ini adalah lilitan running sobat. Kemudian yang atas ini adalah starting. Yang bawah adalah running, lilitan utama yang paling panjang gitu sobat ya. Di atas ini adalah lilitan starting atau lilitan pembantu begitu sobat. Di atasnya sini adalah medium sobat, atau speed 2 gitu sobat ya. Nah kalau ujung lilitan ini sobat, ujung kawat lilitan kalau disambung sobat, ini disambung, maka ketemu speed 3 sobat. Nah ini adalah speed 3 tuh gitu. Nah supaya dia mengurangi kecepatannya dari speed 3 ke speed 2, maka ditambahkan medium sobat, lilitan medium. Maka di sini adalah speed 2 ya, lebih kecil sobat ya putarannya ya, atau lebih pelan. Speed 2 supaya dia lebih pelan lagi sobat, ditambah lagi lilitan low. Maka kalau digabung di sini keluarlah speed 1 sobat, atau yang paling pelan gitu ya. Nah, setrum dan kapasitor selalu mendapat pada lilitan running sobat, atau lilitan yang paling panjang. Setrum dan kapasitor selalu mendapat pada lilitan running. Ini adalah kapasitor. Karena di lilitan running maka kita sebut kapasitor running gitu sobat ya. Nah biasanya sobat kalau dinamo yang bermerek itu sobat, dari pabriknya tuh dia di paralel sobat ya, ke sini ya. Ya dari kabel kapasitor running ini di paralel dia ke fuse dulu sobat. Ke fuse dulu, baru dia ke setrum gitu sobat, atau AC lah gitu ya. Satu kabel kapasitor lagi selalu dapat pada lilitan starting sobat. Ini adalah kapasitor lagi, karena di starting maka kita sebut kapasitor starting ya gitu ya, kapasitor starting ya gitu. Jadi kabel setrum sobat yang di ujungnya ada fuse atau pengaman lilitan selalu di posisi lilitan running sobat. Ini dia mutar kanan ya, mutar kanan. Apabila ini setrum, kabel setrum saya taruh di kapasitor starting, maka putarannya ke kiri sobat. Namun kabel setrum ini tidak boleh ditaruh di lilitan starting. Kenapa? Karena jumlahnya lebih kecil sobat, starting itu 2/3 dari lilitan running. Nanti panas sobat.
Ya, jadi setrum dan kapasitor selalu mendapat di lilitan running atau lilitan utama, kemudian kapasitor satu lagi di lilitan starting sebagai pembantu gitu ya, sebagai pembantu putaran begitu sobat ya. Kemudian kalau kita lihat speed sobat, speed 1 adalah hitam ya, speed 2 kuning, dan speed 3 merah. Speed 1 adalah hitam. Ini speed 1 adalah hitam. Speed 2 kuning, dan speed 3 adalah merah. Kemudian kabel setrum adalah putih sobat. Nah ini nih dari dinamo. Nih, dari dinamo kabel setrum adalah warna putih. Setrum adalah putih. Nah, kemudian sobat, untuk mengetahui kabel kapasitor yang dua ini sobat, ini pink dan biru, mana yang kapasitor running dan mana kapasitor starting, ini harus kita ukur dulu sobat. Kita ukur dulu ya, caranya begini sobat. Ini kita lepaskan dulu. Tuh, kabel kapasitor kita lepaskan dulu ya, supaya jelas. Ini kabel setrum warna putih kita lepaskan, jadi warna putih langsung kecolokan sobat ya tuh ya. Jadi kabel dari dinamo kita lepaskan dulu semua sobat, supaya sobat lebih jelas begitu ya. Ya, nih speed 1 kita lepaskan ya, speed 2 kita lepaskan, speed 3 ya tuh. Speed 1 adalah hitam, speed 2 kuning, speed 3 merah, dan putih adalah setrum langsung ya sobat ya, ke colokan. Nah, ini sudah terlepas semua sobat tuh. Baik sobat, kita cek ke 6 kabel ini sobat. Dari kabel setrum warna putih, warna putih adalah ini nih, warna putih. Kita cek ke kapasitor running sobat, kapasitor running, karena jaraknya ini dekat sobat ya. Ini satu jalur sobat, kapasitor running dan kabel setrum warna putih adalah satu jalur, otomatis nilainya yang paling kecil sobat. Kita lihat sobat, kedua kabel kapasitor ini biru dan pink. Biru dan pink ini kita ukur dari kabel putih, yang nilainya kecil adalah kapasitor running. Kita lihat. Nah, ini ada 001 yang pink tidak tersambung sobat. Otomatis yang biru ini adalah nih ya, karena nilainya short sobat, karena ini satu jalur sobat ya, putih dan biru, maka nilainya kecil sobat ya, short. Ini adalah kabel kapasitor running sobat, warna biru. Oke, sekarang kita sudah menemukan sobat, kapasitor starting adalah warna pink. Warna pink ya. Kemudian biar sama sobat ya, warnanya pakai spidol biru. Ini dua kabel kapasitor sobat, yang pink adalah kapasitor starting nih. Kemudian yang biru adalah kapasitor running sobat. Ini adalah biru. Nah gitu. Oke, sekarang kita cek sobat satu persatu. Kita cek dari kabel putih setrum ke kapasitor running adalah biru. Apakah tersambung? Nih, dari putih ke kapasitor biru. Ini dia biru. Apakah tersambung? Ya, tersambung sobat. Nilainya kecil sobat ya, karena ini satu jalur. Nih. Tuh, putih ke biru nilainya kecil sobat, karena dia short ya, satu jalur. Kemudian kita cek dari kapasitor running warna biru ke speed 3 sobat. Speed 3 adalah merah. Nih, kapasitor running biru ke speed 3. Ya, nilainya 414 sobat. 414. Otomatis di sini adalah bagus sobat ya. Nah, begitu. Karena dia keluar angka sobat ya. Ya, artinya di lilitan running tersambung sobat. Kemudian kita cek sobat dari speed 3 ke speed 2 untuk mengetahui lilitan medium. Speed 3 adalah merah ini. Tuh. Merah ke kuning sobat, untuk mengetahui lilitan medium apakah tersambung.
merah ke kuning, merah ke kuning. Ya, tidak tersambung sobat. Otomatis di lilitan medium ada masalah sobat ya. Kemudian untuk mengetahui lilitan low, kita ukur dari speed 2 ke speed 1. Speed 2 adalah kuning, speed 1 adalah biru. Kuning dan biru. Ya, tidak tersambung juga sobat. Berarti lilitan low ada masalah sobat. Kemudian untuk mengetahui lilitan starting, kita ukur dari speed 1 ke kapasitor starting warna pink. Speed 1 adalah hitam, ini hitam. Ini hitam. Ke pink adalah kapasitor starting warna pink. Nah, ini warna pink. Kita ukur hitam ke pink. Ya, tersambung sobat ya. 236. Ini tersambung sobat. Ya, tadi nilainya ini 236, ini 414. Ya, jadi kesimpulannya sobat, dinamo Maspion PW458 atau 453 ini adalah pada lilitan running atau lilitan utama dia tersambung sobat ya. Tidak ada yang putus gitu sobat ya, tidak ada yang putus. Kemudian lilitan medium atau speed 2 ini terputus sobat, terputus. Kenapa? Karena kita ukur dari speed 3 ke speed 2. Dia tidak nyambung, berarti terputus. Karena ini sobat ya, ini tuh. Kemudian lilitan low adalah dari speed 2 ini ke speed 1, tidak tersambung juga sobat. Kemudian terakhir adalah dari speed 1 warna hitam kita ukur ke kapasitor starting kabel warna pink, tersambung sobat. Dengan demikian lilitan starting adalah tersambung. Jadi kesimpulannya sobat, dinamo Maspion PW458 ini 458 adalah yang tidak tersambung adalah di sambungan ini sobat. Nih sambungan ini sobat nih. Ya. Karena kita tahu setiap speed itu ada dua ujung lilitan sobat yang digabung jadi satu, kemudian digabung dengan kabel warna merah. Di sini ada yang terputus sobat. Kemudian di sini juga ada yang terputus. Karena speed 2 dan speed 1 tidak tersambung, maka kemungkinan di sini juga ada yang terputus. Nah, jadi ini termasuknya rada parah sobat ya dinamo ini ya. Tuh. Ya, jadi kapasitor dia menggunakan 2,2 mikrofarad, 2,2. Kemudian fuse ini sobat, ini 2 ampere sobat, 135 derajat. Ya, silakan sobat screenshot ya. Jadi kalau mau mengerjakan dinamo sobat, minimal kita punya gambaran dulu sobat. Kira-kira lilitan mana yang terputus sobat ya dari keempat lilitan ini sobat. Dengan demikian sobat, kita bisa mengambil solusi atau tindakan adalah spool dibongkar sobat. Ya, kita bongkar sobat. Bagaimana caranya sobat? Ikutin langkah-langkahnya sobat ya. Langkah-langkahnya ikutin. Oke, langsung kita eksekusi sobat. Ya, langsung sobat kita eksekusi sobat. Nah, kapasitor kita lepaskan dulu. Ya, 2,2 mikrofarad. Ya, tarikan gearbox kita lepasin. Kemudian ini skrupnya kita masukkan lagi sobat. Ya, tadi ada baut 3 ini sobat untuk gearbox ini, dan saklar speed kita lepaskan. Ya. Ya, jangan salah, bracketnya ini di atas sobat ya, kalau masang begini ya. Nah, begitu ya. Tuh. Oke. Tuh. Jadi gearbox PW458 ini sama sobat dengan pada umumnya Maspion ya, sama ini. Kecil ya. Bautnya kita masukkan lagi boleh sobat.
kita lap dulu ya, karena ini banyak debunya sobat. Ya, kalau sobat pemula selalu memberi tanda sobat, terserah ya, tuh tandanya ya, tutup depan dan tutup belakang. Langsung ini baut ada 3 sobat, ini ya, ada 3 baut dinamo ini kita lepaskan. Waduh, keras sobat. Kita gunakan kunci pas sobat, ini kunci pas nomor 8 sobat ya, tuh ya, kunci pas 8 sobat. Ini coba, ini kita tahan sobat, nih kita tahan pakai obeng, kemudian murnya kita dongkrak ke arah ke atas sobat ya, dongkrak ke sana ya. Kalau ke bawah dia mengencangkan ya, kita arah ke atas sana. Oke sobat, oke sip, tuh ya. Jadi yang diputar yang belakangnya sobat ya, atau murnya, bukan bautnya sobat, karena bautnya ada ringnya tuh, menjepit ya. Sekali lagi, yang kita buka adalah murnya sobat tuh. Nah, tuh sobat ya, sudah rada bekarat ini dalamnya. Yang ini juga sama sobat, ini kita tahan pakai obeng, kemudian murnya kita buka pakai kunci ring ya, atau kunci pas 8. Kita dorong ke arah atas. Oke sobat, tuh bisa sobat tuh. Nah, tuh terbuka. Berarti dinamo ini belum pernah dibuka sobat. Tuh sudah bekarat sobat ya, ujungnya ya. Ya, ini satu lagi sobat nih ya, kita tahan pakai obeng, kemudian pakai kunci pas. Ini yang kita gunakan ringnya sobat ya, ring 8 ini. Tuh kita masukkan, kemudian kita dorong ke atas sobat. Iya sobat tuh ya. Nah ya, tuh sudah pada bekarat sobat ujungnya tuh. Oke, ada 3 baut. Kita pakai obeng min sobat ya, obeng min. Coba ini kita dongkrak sobat, pelan-pelan ya, bisa tuh. Kita bolak-balik, kita dongkrak tuh, bisa ya. Jadi dinamo PW458 atau 453 ini sobat, dia menggunakan double bearing sobat ya, depan dan belakang tuh, double bearing sobat. Hati-hati sobat, karena ini ada kabelnya di belakang. Saat membuka tutup belakang ini kita perhatikan sobat, ini ya, kita perhatikan kabelnya ini tuh, kita dorong ke dalam, kemudian ini kita tarik keluar, ini dorong ke dalam. Ya, sambil ditarik keluar kabelnya, kita dorong ke dalam sobat. Ya, terbuka. Nah, ini kita dorong lagi kabelnya. Ya, terbuka sobat tuh. Iya tuh. Ini as rotornya kita cabut tuh. Nih sobat. Ya, ini kita keluarkan aja kabelnya sobat. Tuh. Tapi di sini kayak semu-semu hitam sobat ya, di bawah selongsong ini. Di bawah selongsong ini, di sini ada yang semu-semu hitam, nanti kita bongkar aja sobat ya ini. Ya, coba ini kerennya kita lepaskan sobat ya. Kita lepaskan kerennya sobat ya, dari tutup depan ya. Caranya adalah sobat, kita kasih tanda sobat. Ini pakai obeng kecil ya. Di sini kita kasih tanda ya, begitu, garis 2 betul.
Ya, di kerennya kita garis, kemudian ditutup depannya juga kita garis sobat. Ya, nanti posisinya begini lagi sobat. Ya, setelah kita kasih tanda di sini, kemudian ini sobat, ini untuk batas masuknya keren, ini keren, ini besi keren, ini kita garis sobat. Nah tuh kita garis tuh pakai spidol sobat ya. Artinya ini batas dia masuknya segini sobat, kira-kira segitu ya tuh. Kemudian kita ketok sobat ya, ketoknya di bodinya sobat ya, ditutup ya, di bodi tutup yang kita ketok, bukan di keren ini sobat, tapi ditutup ya, adalah di sini tuh ya, memutar ya terus sobat ya. Nah tuh, jadi terus saya sobat memutar ya, diketok di besi sininya ya, tuh besi sininya tuh sudah keluar tuh ya, supaya kita bisa melihat di bagian sini dan bagian sini sobat, depan belakang ya, apakah ada yang geseng begitu lilitannya ya. Ini ada ring pernya sobat. Kita lap dulu sobat ya, karena rada debu ini. Ya, sekarang kita perhatikan apakah lilitannya ada yang geseng begitu di sebelah dalam sini. Ya, terus kita lihat sobat, terus jadi kalau tembaga itu sobat, dia warnanya rada kusam ya, kuningnya kusam. Tapi kalau aluminium itu kuningnya menyala sobat, terang ya. Ya, sepintas sobat, kalau kita lihat di lilitannya tidak ada yang geseng ya. Tapi kita lihat lagi nanti di bawah sini sobat, di bawah tumpukan selongsong ini ya. Untuk itu ini kita bongkar dulu sobat selongsongnya. Ya, ini kabel-kabelnya kita luruskan dulu sobat, karena ini begubet ya. Tuh, kita keluarkan ini tuh. Oke tuh. Nah sobat, dari sini sobat perhatikan sobat ya, perhatikan, kita akan memberikan tanda sobat setiap kawat lilitan yang kita lepaskan dari kabel-kabelnya sobat, kita kasih tanda. Untuk itu kita siapkan isolasi kertas sobat sebanyak 8 potong ya. Tuh, sedikit saja sobat. Ini kita taruh di sini boleh. Kemudian dengan spidol sobat, silet sobat. Tuh. Kemudian ada lagi jarum. Bongkar dinamo kita harus pelan dan sabar sobat. Tentunya waspada. Sekali kawat lilitan dia putus maka gagal sobat. Jadi tujuan kita sobat, kita akan mencari 8 ujung kawat lilitan sobat, 8 ujung kawat lilitan yang keluar dari sepul ini sobat ya. Ke-8 itu apa aja ini sobat? Setiap lilitan sobat, running, medium, low, dan starting, dia memiliki 2 ujung. Jadi keempat ini kalau kita lihat ada 8 ujung sobat ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah 8 ujung lilitan ini kita temukan dari sepul ini sobat, jangan ada satupun yang putus ya. Untuk itu pengerjaannya hati-hati sobat. Nah kemudian setelah kita ketemu 8 ujung lilitan ini sobat yang keluar dari sepul, kita kasih tanda sobat. Misalnya dari kabel setrum dan kapasitor, kita kasih tanda sobat. Nanti yang keluar ini, satu kabel ini kita kasih tanda kapasitor dan setrum gitu ya. Kemudian segitiga ada 2 lilitan digabung jadi 1, kita tulis di kawatnya angka 3 segitiga gitu ya. Ini kita kasih tanda angka 2 ya, speed 2 gitu. Kemudian ini speed 1 ya, kita kasih tanda angka 1 ya. Kemudian lilitan yang 1 ini dia adalah kapasitor KP begitu ya. Untuk itu sobat perhatikan, kita mulai sobat dari sekarang. Nah ini sudah kita siapkan
8 isolasi kertas. Kemudian ini kita putusin sobat, pakai silet. Ya, disinilah letaknya sobat, berhasil atau gagal ya, harus waspada, pelan, dan sabar gitu sobat. Ya, pokoknya semua ini kita putusin sobat. Ya, pengikatnya kita putusin semua ya. Tuh. Hati-hati sobat, ada jebakan di bawah selongsong ini. Suka ada yang namanya kawat lilitan ya, tersembunyi. Nanti begitu kita angkat ininya, selongsongnya, dia akan putus. Untuk itu hati-hati sobat. Hati-hati. Ya, apabila sobat merasa lelah matanya ya istirahat dulu sobat, jangan dipaksakan. Ya, nanti kalau dipaksakan malah lilitannya putus gitu ya. Ya, tuh. Ya, saat motong pakai silet sobat harus ditatakin pakai besi ya, pakai obeng ini ya, supaya tidak menyenggol lilitan begitu ya. Tuh. Tuh, kita tatakin. Tuh. Ya, sobat tuh. Di bawah tali ini ada lilitan sobat tuh. Ya, ini banyak jebakan sobat. Untuk itu hati-hati sobat ya, hati-hati. Saat narik benang juga hati-hati sobat, jangan ada lilitan yang ketarik kemudian putus gitu ya. Tuh ya, tuh banyak kawat lilitan yang berada di sekitar selongsong ya. Untuk itu hati-hati sobat, hati-hati, jangan ada yang putus ya, jangan sampai ada yang putus gitu ya. Ya, sudah terbuka talinya sobat tuh. Nah, mulai dari sini kita kasih tanda sobat, kasih tanda, ingat ya, kasih tanda supaya sobat tidak salah penyambungannya ya. Nih, kita buka dari yang mana saja sobat, dari yang mana saja silahkan. Dari mana saja. Ini ada warna biru sobat. Nah, ini warna biru. Nih, kita lepaskan sobat tuh. Nah, ini di bawahnya ada kawat lilitan 1 sobat. Nah, ini di kabel biru kapasitor sobat. Ini adalah kapasitor running ya, kalau kita lihat di sini. Nah, ini kapasitor running warna biru itu digabung dengan lilitan sobat. Nih, lilitan 1 buah lilitan adalah ini. Nih, 1 lilitan nih. Ya, kelihatan ya, nih 1 lilitan. Kemudian digabung dengan kaki pius sobat. Nah, ini kaki pius ini. Ini kaki pius. Nih kaki pius. Nih kaki pius yang putih. Kemudian kaki pius 1 lagi digabung dengan kabel putih. Adalah ini sobat. Nah, ini. Kita buka tuh. Jadi kaki pius 1 lagi digabung dengan kabel putih setrum tuh. Ya, dia masih tersambung sobat. Kita nyatakan di sini dia masih tersambung ya tuh. Sekarang kita buka yang lainnya sobat. Justru yang bermasalah di sini sobat. Di sini bermasalah ini. Ini kayaknya ada hitam-hitam sobat ya tuh, kalau kita lihat tuh. Ada tanda hitam yang mudah-mudahan tidak terbakar nih sobat. Ini kita lepaskan dulu, ini ada isolasinya nih. Kemudian ini kawat lilitannya yang nempel kita pisahkan dulu sobat tuh. Kita geser dulu tuh. Iya, tuh bisa. Tuh, kita geser dulu. Kita geser. Nah, ini sobat, nih, ini isolasinya nih, tuh. Nah, begitu, tuh. Ya, nah gitu. Nah, ini sobat terbuka tuh. Tuh. Kita mulai dari mana saja. Nah, itu bisa tuh. Nah, ini sobat terbuka tuh, ya.
Nah, ini dia sobat, sudah terbuka kabelnya. Ini begubat kabelnya nih. Waduh, banyak yang putus sobat. Waduh, kebakar sobat tuh. Tuh, banyak yang putus tuh. Ya, sudah mulai kelihatan yang putusnya. Coba kita mulai dari kabel merah ini. Kita lepaskan selongsongnya. Ya. Kabel merah ini. Kabel merah segitiga sobat ya, dia harus memiliki dua ujung lilitan yang digabung jadi satu. Dua ujung lilitan. Ya, terbuka tuh. Nah, ini. Nah, dia masih dua ujung lilitan sobat ya. Mudah-mudahan tidak putus ini. Coba kita lepaskan tuh. Ya, kita pelintir ya supaya lebih panjang. Ini kabel merah. Kabel merah adalah segitiga sobat. Ini kita putusin aja lah tuh. Ada dua lilitan tuh. Tuh. Ya, langsung kita kasih tanda sobat ya. Coba sobat perhatikan dari sini. Langsung kita kasih tanda sobat. Nah, tuh. Satu lagi ini. Waduh, ini banyak yang putus sobat ya. Mudah-mudahan bisa ketemu ya ujung-ujung lilitannya tuh ya, karena ini dua lilitan dari kabel segitiga sobat nih merah. Untuk itu kita kasih tanda 3 sobat, angka 3. Nah gitu ya, tuh angka 3. Di sini juga angka 3. Nah gitu ya. Jadi sobat, mudah-mudahan tidak ada yang banyak bertanya lagi, bingung. Intinya sobat, setiap kita lepaskan dari kabelnya kita kasih tanda sobat, itu aja ya. Waduh, ini kebakar nih sobatnya. Coba ini kita lepaskan lagi ya. Ini adalah warna hitam sobat ya, tuh ya, speed 1 warna hitam nih. Speed 1 warna hitam. Apakah dia ada dua ujung lilitan? Keras ya. Coba kita bakar dulu sobat ini selongsongnya, karena ini keras ini, supaya lentur dulu tuh. Tuh ya, bakarnya hati-hati sobat. Ini adalah hitam speed 1. Mudah-mudahan kawat listnya tidak putus sobat ya. Nih, kita potong aja di sini tuh. Nih kabel hitam speed 1. Waduh, ini putus sobat ini. Nah, ini kebakar nih sobat nih. Coba ini kita lepaskan dulu nih tuh. Jadi kabel pink kapasitor dan speed 2 kuning ini kebakar sobat di sini nih. Short ya. Coba kita lepaskan dulu sobat. Tuh. Iya, tuh. Nah, ini sobat. Pink ya, kapasitor starting kebakar tuh, geseng tuh. Tuh. Dia short dengan speed 2 sobat. Speed 2 ya, putus ya, kabelnya nggak kelihatan. Nah, ini yang pink ini adalah satu kabel sobat. Pink satu kabel adalah
kapasitor starting. Ini kita potong aja di sini. Ini kapasitor running, ini yang biru nih. Nah, ini langsung kita kasih tanda sobat. Yang lainnya terputus ya. Ini adalah ya strum dan kapasitor sobat. Nih, di satu kabel ya, dari running, kapasitor dan strum. Cuman satu lilitan sobat, satu lilitan ya. Nih adalah ini satu lilitan, ini adalah KPAC, kapasitor dan strum AC. Nah gitu ya, ini satu lilitan, ini adalah yang warna pink tadi sobat ya. Ini adalah kapasitor saja sobat, KP. Nah gitu ya, speed 1 karena ada 2 lilitan sobat. Coba kita uraikan dulu ya, supaya kita bisa misahkan kiri dan kanan gitu sobat. Nih tuh, ini 2 kawat lilitan sobat ya, ini dipelintir ini sobat. Coba kita uraikan dulu sobat. Ya tuh, sudah terurai tuh ya. Langsung kita kasih tanda sobat ya, setiap yang kita lepaskan langsung kita kasih tanda sobat, supaya sobat tidak bingung. Speed 1, ini speed 1. Nah gitu. Kemudian yang terlepas karena kebakar adalah ini sobat. Nah ini juga 2 lilitan sobat. Nih ya, pendek sobat. Nih coba ini kita urai dulu sobat, supaya kita bisa melihat 4 di kiri dan 4 di kanan gitu ya. Ya tuh, terurai sobat, lihat nih. Nah ini kanan dan ini kiri. Ini kemungkinan kuning ya sobat ya, karena nggak ada lagi. Adalah speed 2. Speed 2. Langsung kita kasih tanda sobat. Ya, ini kita kasih tanda. Ini adalah speed 2. Ini angka 2. Dan di sini juga angka 2. Oke, dari sini kita sudah lengkap sobat menemukan ke-8 ujung kawat lilitan sobat. Ke-8 ujung lilitan yang sudah kita kasih tanda ini sobat nih. Kita perhatikan di sini sobat. Ini adalah KP, kapasitor adalah ini sobat. Ini adalah kapasitor starting karena dia cuma satu lilitan sobat. Nih satu lilitan. Digabung dengan kabel pink adalah ini kapasitor. Kemudian speed 1 ada 2 sobat. Nah ini speed 1 ada 2. Nah ini speed 1 dan speed 1. Nah ini nih speed 1 dan speed 1 ini ada 2 ujung lilitan, speed 1 dan speed 1 digabung dengan kabel hitam speed 1. Speed 2 juga ada 2 ujung lilitan, ini speed 2 dan speed 2. Satu lagi adalah ini tuh speed 2 dan speed 2 ini. Kemudian ini 2 lilitan speed 3 adalah ini speed 3 dan speed 3. Yang terakhir adalah 1 kawat lilitan disambung dengan kapasitor running adalah ini sobat. Nah ini kita kasih tanda KPAC. KPAC ini KP dan AC gitu sobat ya, karena dia cuma satu lilitan sobat. Dia di paralel ya dengan strum dan kapasitor. Kita kasih tanda KPAC. Udah, ini ada 8 ujung lilitan sobat, sudah kita kasih tanda.
Coba sekarang kita ukur sobat, nilai resistensinya kita ukur ya, nilai hambatannya kita ukur, supaya kita bisa tahu mana running, starting, medium, dan lilitan low begitu ya. Kenapa kita ukur? Karena kita ingin tahu apakah ini konslet atau tidak sobat. Ini soalnya tadi bekas kebakar ya, mudah-mudahan tidak konslet. Kita bisa lihat dari nilai hambatannya sobat ya. Ini ujung-ujung lilitannya kita kerok sobat, ke 8 ujung ini kita kerok. Tuh ya, karena dia tembaga sobat, jadi kuning warnanya sobat. Kita kerok sobat ya, bolak-balik. Kita kerok ujungnya, bolak-balik. Ya, kemudian kita balik sobat, supaya bolak-balik dia dikerok sobat ya. Oke, sudah kita kerok ke 8 ujung lilitan. Ya, sekarang kita ukur sobat, apakah ke 8 ini tersambung semua. Kita taruh di 2K begitu, kemudian kita shotkan. Oke, ini sudah kita kerok. Ini kaki kapasitor sobat ya, ini kita abaikan ya. Nah, sekarang kita cek sobat, dari mana saja sobat, dari mana saja kita cek. Coba kita urutin, ini kapasitor ini tersambung ke mana sobat. Kita cek semua, kita cek semua sobat. Ya, ke sini sobat. Nah, ini nilainya 242. Dia tidak boleh ke tempat lain sobat ya, dia tidak boleh ke tempat lain. Kalau ke tempat lain juga dia terhubung, berarti dia short sobat. Tuh ya, tidak ada. Jadi dia ke speed 1 sobat sini. Nah, 242 nilainya, 242 ohm. Kita tulis di sini 242. Ini juga sama, 242. Oke, sip. Kemudian yang mana saja sobat, silahkan. Ini kapasitor AC, kita ukur kemana dia nyambungnya, kemana dia nyambungnya. Ah, ke sini sobat. Kapasitor AC nyambung ke speed 3. Nah, speed 3, dan dia tidak boleh terhubung ke lilitan lain sobat. Apabila terhubung berarti itu short, jangan diterusin sobat. Oke, dia nyambungnya ke sini sobat, 424. 424 kita tulis 424. Nah, di sini juga 424. Nah, yang penting sobat tahu ya. Yang belum adalah ini. Coba ini speed 2 ini ke mana dia nyambungnya. Nah, ke sini. Nilainya 90. Dia tidak boleh terhubung ke tempat lain. Ya, dan juga tidak boleh terhubung ke keren ini sobat, ke besi keren ya tuh. Kalau ke besi keren nyambung berarti dia short sobat. Oke. Speed 2 ke speed 3 adalah 90. Adalah ini sobat, ini 90. Ini juga 90. Nah, otomatis satu lagi sobat, ini speed 1 dan speed 2 ini dan ini. Ya, terhubung sobat tuh. Nilainya adalah 39. Kita tulis 39. 39. Oke sobat, sudah ketemu ya angkanya semua. Sudah ketemu angkanya semua sobat ini. Kemudian kita lihat sobat ya. Ya, kita besarkan dulu.
Ya, sudah kita ukur, ini hasilnya sudah ketemu semua ya. Ternyata ke 4 lilitan ini tersambung semua sobat ya. 4 lilitan ya, 4 di kanan dan 4 di kiri. 4 di kanan apa aja? Kita lihat dari angkanya sobat. Nih 90 ohm dan 90 ini di kanan dan di kiri. Nah, begitu sobat. Kemudian ini apa ini? 424 di kanan dan 424 di kiri. Nah, kanan kiri sobat ya. Kemudian ini 39 di kanan dan 39 di kiri. Nah, satu lagi adalah 242 di kanan dan 242 di kiri. Nah, sudah. Ini yang di kanan, ini yang di kanan, ini yang di kiri. Ya, 4 di kanan dan 4 di kiri. Dari mana tahunya 4 di kanan 4 di kiri? Dari angka-angka ini sobat. Ini angka-angka ini. Misalnya ini 90 di kanan, 90 di kiri gitu ya. Oke. Nah, jadi syaratnya sobat, dinamo ini bisa digunakan adalah ke 8 ujung lilitan ini tersambung sobat. Itu syarat pertama ya. Yang kedua, tidak ada tentunya yang geseng gitu sobat, atau yang short ya. Apabila kita ukur misalnya ini angka 90 di kiri dan 90 di kanan, ini tidak boleh tersambung ke ujung kawat lilitan yang lainnya ya, atau ke body keren ini. Kalau tersambung berarti short dan itu tidak perlu kita lanjutkan, kita buang aja sobat. Kenapa dibuang? Karena mencari lilitan yang konslet atau short itu memang sulit sobat ya, sulit. Apalagi yang konsletnya itu atau shortnya itu di sebelah dalam gulungan begini ya, nggak mungkin kita cari ya. Jadi apabila ke 8 ujung lilitan ini sudah bisa kita temukan nilainya dan tidak terputus, kemudian tidak ada yang kebakar lilitannya, bisa kita sambung sobat ya. Sudah bisa kita sambung ini. Caranya bagaimana ya? Ini kan ada angka-angkanya sobat. Ini ada angka-angkanya nih angka 3 dan angka 3 di kanan. Nah, ini kita sambung begini, kasih speed 3 begitu ya, warna merah kan begitu. Misalnya lagi ini 2 dan 2 nih, speed 2 dan speed 2 kita gabung, kasih speed warna apa, kabel warna kuning kan begitu ya. Nah, kenapa tadi kok ini mati total sobat? Karena ada beberapa lilitan yang putus sobat ya. Nah, kebakar ini nih. Jadi dia short ya antara kabel speed 2 warna kuning dan kabel pink ya, atau kapasitor starting ini ada short sobat. Tuh ya, hitam dan hitam tuh. Kemudian kawat lilitannya putus ya, sehingga dinamo itu mati total ya. Untungnya sobat, untungnya ke 8 ujung lilitan ini tersambung semua sobat ya, yaitu ini sobat. Nah ini untungnya ke 8 ujung lilitan ini tersambung, sehingga lilitan running, medium, low, dan starting bisa normal kembali sobat ya. Tadi di awal adalah lilitan speed 2 atau medium dan low ini terputus ya. Rupanya terputusnya di sini sobat nih. Jadi kabel pink ini dan speed 2 ini ada short ya, jadi putus dia. Adalah ini sobat. Nah, speed 2 dan pink konslet. Speed 2 ini dan pink ini konslet ya, sehingga lilitannya putus ya. Untungnya adalah lilitannya tidak ada yang putus sobat, cuman putus di ujung-ujung aja ya. Oke ya, coba dari sini kita skemakan sobat, kita bikin skemanya ya supaya sobat lebih jelas ya. Tapi kalau sobat tidak mau skema ya sudah, digabung-gabung aja sobat, digabung-gabung aja nih ya. Nah, kita bikin skema penyambungan lilitan sobat ya. Taunya dari mana? Taunya dari sini sobat, taunya dari angka-angka ini. Kita tulis skema penyambungan lilitan sobat. Lilitan ya, tadi kan skema penyambungan kabel, sekarang skema penyambungan lilitan. Dinamo
Mas Pion, PW 453 atau PW 458. Ini sama sobat. Bikin skemanya gimana adalah begini sobat. Nah, ini anggap aja ini sebuah lilitan, ini juga lilitan, ada 4 lilitan sobat ya, 4 lilitan. Nah begitu. Ini adalah running, ini adalah medium, ini adalah low, dan ini adalah starting. Ya, starting ya. Jadi angka-angka ini kita masukkan ke sini sobat. Ini adalah kiri, ini kanan ya, ini kiri, ini kanan. Yang dibilang lilitan running itu angkanya adalah yang paling terbesar sobat ya. Nah tadi kita sudah dapat angkanya adalah nih, kita lihat angkanya sobat. Dari yang terbesar adalah 424, 424. Kemudian di bawah 424 adalah 242, di bawah 242 adalah 90, di bawah 90 adalah 39 ohm. Ohm ini ya, satuannya ohm ya, satuannya adalah ohm nih ya. Langsung kita masukkan sobat, angka-angka ini kita masukkan. Yang paling besar nilainya adalah yang paling terpanjang lilitan sobat adalah running. Ini adalah 424 tuh ya. Ini adalah 424. Kemudian starting adalah 242 di bawahnya, 242 ya. Jadi panjangnya lilitan starting ini kalau diukur nilai hambatannya adalah 242 sobat. Kemudian di bawahnya adalah 90 adalah medium, medium adalah 90. Kemudian 39 adalah low. Nah jadi angka-angka ini letaknya sobat pahamin ya. Yang pertama running, yang kedua starting, yang ketiga medium, yang keempat adalah low. Ya, selanjutnya kita baca sobat. Dari angka-angka ini kita baca, kita masukkan ke sini. Kira-kira penyambungannya kemana? Dari sini kita baca sobat. Dari angka-angka di spool ini. Ya, kita lihat running 424 adalah ini sobat. Ini 424 dan ini KP, AC dan speed 3. Nah, dari sini kita bisa baca sobat. 424 di kiri, 424 di kanan. 424 di kiri adalah KP dan AC ini sobat. Ini adalah KP dan AC gitu sobat ya. KP dan AC ada di kiri sobat. Nah, ini. KP dan AC adalah di kiri nih. 424 dan 424. Di kanan adalah speed 3. 424 di kanan ini, 424 di kanan ini ya, tadi ini di kiri, sekarang 424 di kanan ini nih, ini adalah speed 3 sobat, ketemu dengan speed 3. Speed 3 adalah ini sobat. Nah ini nih 90 nih, ini speed 3 nih, angka 3 dan angka 3 ya, angka 3 dan angka 3. Berarti 424 di kanan ketemu dengan 90 di kanan sobat nih. Karena ini angka 3 dan angka 3 ya. 90 di kiri adalah di sini. Ya, angka 3 dan angka 3 ini 424 di kanan dan 90 di kanan adalah ini. Maka ini kita gabung begini, ketemu adalah speed 3 sobat. Kemudian 90 di kiri adalah ini. Nah, ini 90 di kiri ini. 90 di kiri ini ketemu dengan 39 di kanan. Nah ini 39 di kanan, karena ini kan angka 2 dan angka 2 sobat ya. 90 di kiri ketemu dengan 39 di kanan. 39 di kanan adalah ini, berarti ini begini sobat. Nah ini adalah speed 2. Kemudian 39 di kiri adalah ini sobat. Nah ini angka tulisannya angka 1 sobat ya, angka 1 dan angka 1. Nah 39 di kiri ketemu dengan 242 di kanan ya. 242 di kirinya kan ini sobat nih, ini kiri, ini kanan. 39 di kiri, 39 di kiri adalah ini ya, 39 di kiri
ketemu dengan 242 di kanan nih, 1 dan 1 ya, speed 1 dan speed 1, maka ini adalah speed 1. Dan 242 di kiri adalah ini sobat, nih 242 kiri adalah kapasitor KP. Aduh, KP, nah gitu sobat, nah gitu. Nah, KP dan AC ini biasanya di paralel sobatnya dengan fuse ya. Ini ada fuse, kemudian ini adalah AC gitu ya, strum. Nah gitu ya. Nah setelah kita buat skema penyambungan lilitan sobat, kita bisa baca ini, kita pastikan bahwa ini adalah modelnya adalah ke atas. Ini adalah model ke atas sobat, ke atas. Nah, yang disebut ke atas apa? Ini sobat. Dari running ke medium, ini adalah di kanan semua, di kanan semua. Ya, sekali lagi, yang disebut dengan model ke atas adalah ini sobat. Speed 3 adalah di kanan semua sobat. Nih, 424 di kanan dan 90 di kanan. Ini adalah modelnya ke atas sobat. Apabila menyilang adalah ini 424 di kanan ketemu dengan 90 di kiri. Jadi begini sobat. Nah, otomatis kapasitor ada di sebelah sini, ngilang dia. Jadi yang disebut model ke atas adalah ini sobat, 424 di kanan dan 90 di kanan, ini jadi satu untuk speed 3. Kemudian kapasitor ada di sebelah kiri semua, kapasitor ada di sebelah kiri semua, tidak menyilang. Berarti ini yang disebut ke atas sobat, ini yang disebut ke atas. Oke, dari sini kita bisa menyatakan bahwa skema penyambungan lilitan pada dinamo mas spion ini sobat, 453 atau PW 458 inilah modelnya adalah ke atas sobat. Nah kemudian apabila ini saya buat menyilang sobat, dari 424 kanan kita gabung dengan 90 kiri untuk speed 3 nya, maka dipastikan putarannya akan ke kiri sobat, terbalik gitu ya. Ya, silakan sobat ini di screenshot sobat, supaya sobat apal ya. Nanti sobat setelah melihat ini kemudian dilogikakan sobat, dilogikakan. Oh begini ya, gitu ya. Dilogikakan. Nih. Tanpa ini juga sobat sudah bisa sobat ya menyambung. Ini kan ada angka-angkanya nih tuh. Angka 3 dan angka 3 digabung begitu ya, speed 3. Angka 2 dan angka 2 digabung, angka 1 dan angka 1 digabung. Ini adalah kapasitor starting, ini adalah kapasitor strum ya, KPAC kan begitu. Tapi ini sekedar untuk mengetahui bahwa skema penyambungan untuk dinamo mas spion PW 458 atau 453 adalah sistemnya adalah atau modelnya ke atas sobat. Ini ke atas dan ini. Oke, langsung kita pasang kabel-kabelnya sobat. Nah ini kabel yang lama bisa kita pakai lagi sobat. Nah ini kita balik sobat ya, yang ini tadinya di sepul, ini kita balik. Nah ini di sepul sobat, karena ini masih lentur ya, kita panjangin sobat, kemudian kita krok-krok begini ya, karena ini rada hitam ini tuh. Kemudian yang di sini kaku sobat, ini ya rumusnya kita bakar sobat, nih yang hitam ya, kita bakar supaya lentur tuh. Kemudian kita tarik sobat tuh, kita urut-urut begitu ya, tuh lurus dia. Nah, karena ini kena panas kaku sobat ya, tuh nih kita bakar dulu. Nah, kemudian kita luruskan begitu tuh. Nah ini tuh. Tuh ya, jadi lurus sobat tuh. Oke, tuh. Ya, coba kita cek fuse-nya sobat, apakah ini fuse-nya masih bagus ini. Ya, ini kaki fuse, dua kaki fuse ini kita cek sobat.
Ini tersambung dengan kabel biru. Nih, kabel kapasitor dan kabel setrum sobat ya. Kita cek dari sini aja sobat. Kalau ini tersambung ya berarti fuse-nya masih bagus sobat. Ya, tuh masih bagus tuh. Ya, fuse-nya masih bagus sobat. Ya, kemudian sobat juga siapkan ini sobat. Nah, serabut kabel sobat ya, ini tuh. Serabut kabel siapkan sobat supaya nanti kita kalau nyolder lebih gampang gitu ya. Serabut kabel, kemudian ada selongsong anti panas sobat, ini 3 mili. Kemudian tali tis begitu. Dan isolasi kertas sobat. Ya, terakhir adalah bensin sobat. Ya, sekarang kita sambung-sambung sobat ya. Ini kita sambung-sambung ya. Ini warna putih setrum. Setrum warna putih adalah ini. Kemudian dia masuk ke fuse. Ini masuk ke fuse. Kemudian kaki fuse keluar, ini masuk ke kabel biru. Ini digabung kabel biru. Kabel biru adalah ini, adalah kapasitor running. Kemudian kita hubungkan dengan lilitan sobat. Kawat lilitan adalah ini. Ini kita kasih tanda KP dan AC sobat. Nilainya 424 di sebelah kiri sobat ya. Nih, di sebelah kiri kita sambung kapasitor dan setrum. Ini adalah kapasitor. Kita gabung dengan ini KP dan AC. Ini kita lepaskan dulu sobat. Kita tetesin pakai bensin sobat ya. Kalau enggak nanti putus sobat. Tuh, ditariknya gampang ya tuh. Ya, kita ambil ini kabel, serabut kabel sobat ya. Satu. Tuh, ini serabut kabel. Kemudian nih kabel biru kita gabung dengan kawat lilitan yang tadi kita lepaskan, KP AC, kapasitor dan setrum. Mana ini ujungnya nih, kemudian kita lilitkan sobat ini pakai serabut kabel. Pakai serabut kabel kita lilit gitu. Oke, tuh. Ya, kapasitor starting adalah warnanya pink. Adalah ini sobat. Nah, ini pink. Kapasitor starting adalah yang KP doang sobat. Nah, ini tandanya KP ya. Nilainya 242. Kita lepaskan dengan bensin sobat. Jadi isolasi kalau nggak pakai bensin nanti keras sobat ya. Nah tuh gampang ya. Jadi untuk kapasitor starting sobat dan kapasitor running ini masing-masing 1 lilitan sobat ya, 1 lilitan ya. Kecuali speed ini dia 22 lilitan sobat, 22 lilitan. Ini 1 lilitan untuk kapasitor starting warna pink. Tempelkan di kabel pink kapasitor starting ya tuh. Kemudian kita lilit sobat, kita lilit supaya bisa disolder sobat ya. Jadi kalau nggak pakai lilitan ini rada susah sobat nyoldernya. Oke tuh ya, kita biarkan ya. Sekarang speed 1 sobat. Nah ini angka 1 di kanan dan angka 1 di kiri. Nah ini kita ambil serabut kabel. Speed 1 adalah hitam. Ini hitam. Nah, kita lepaskan dulu. Tuh. Kita tarik supaya gampang tuh. Tetesin pakai bensin sobat. Tuh. Kita gabung. Ya, kita lilitkan dulu sobat ya tuh. Ya, kita pelintir sedikit sobat tuh. Kabel hitam kita tempelkan di sini. 2 kawat lilitan di speed 1 kabel hitam kita gabung. Kemudian kita lilit sobat. Kita lilit. Oke tuh.
Ya, kalau kita lihat ini speed 2 ini pendek sobat ya, karena tadi yang kebakar itu sobat, jadi patah ya. Hati-hati ini sobat nih. Coba yang panjang lu nih, speed 3 dengan speed 3. Kita ambil serabut kabel. Speed 3 adalah merah, ini merah. Speed 3, angka 3 ini. Ya. Kita tarik tuh. Kita kasih bensin dulu sobat. Tuh. Kemudian kita tarik. Tuh, gampang sobat ya. Ya, kabel merah speed 3 ini. Ini lilitannya kita gabungkan ujungnya sobat. Ya, kita samakan, kemudian dipelintir dikit. Tuh, kemudian tempel kabel merah. Kemudian kita lilit. Oke, sip tuh. Terakhir adalah angka 2 dan angka 2 sobat. Nah, ini yang patah jadi pendek sobat nih. Hati-hati nih. Ini adalah speed 2 sobat. Kita tetesin dulu pakai bensin. Ya, kita tarik. Ya, oke tuh. Satu lagi nih, oke tuh ya, mudah-mudahan sobat kelihatan ya. Pokoknya angka-angkanya disatuin lagi sobat, angka-angkanya disatuin lagi ya. Kita ambil serabut, speed 2 adalah kuning. Waduh, ini pendek sobat ya, hati-hati ya, ini pendek nih sobat ya. Kita gabung gitu sobat tuh, tempel di kabel kuning. Iya, begitu. Kemudian kita lilitkan. Iya, kena tuh. Oke, sip. Ya, tersambung semua sobat tuh. Untuk speed itu dua lilitan yang digabung jadi satu ya tuh. Oke, berarti di sini ada 5 kabel sobat ya. Pertama adalah ini kapasitor adalah 2, kemudian speed 1 2 3 adalah 3 kabel, jadi 5 kabel di sini sobat yang sudah kita sambung ya. Kalau kabel putih ini dia langsung aja sobat nih, kabel putih setrum ini dia langsung ke kaki pius sobat ya, ke kaki pius. Nah ya, jadi begini sobat ya, ini sudah kita sambung, ini sudah kita sambung speed 3, ini sudah kita sambung speed 2, dan ini sudah kita sambung speed 1, dan ini sudah kita sambung kapasitor. Otomatis sobat, dari skema ini dia larinya ke sini sobat, jalannya ke sini ya, jalannya ke sini. Nah, jadi tersambung semua sobat. Nah, begitu ya. Sehingga dari kapasitor setrum, kalau kita cek dengan kapasitor starting ini, kapasitor running dan kapasitor starting kita cek ini, dua kabel ini tersambung, maka penyambungan kita normal sobat, atau sempurna. Sekarang kita cek sobat. Ya, kita taruh di 2K begitu. Kita kalibrasi, oke, 00. Dari kabel kapasitor dengan kapasitor, kalau kita cek dia tersambung, berarti penyambungan speed sempurna sobat. Kapasitor running adalah biru, ini biru dan pink ya. Biru dan pink kalau kita ukur sempurna. Oke sobat tuh, tersambung ya. Tuh, biru dan pink. Ini pink sobat ya, bukan putih, ini pink tuh. Dengan demikian penyambungan speed sempurna sobat, tersambung semua ya. Oke.
Sekarang kita solder sobat. Ya, dari mana saja sobat. Iya, tuh. Oke, ini ada kelebihan serabutnya, kita putusin tuh. Ya, ini speed 2 kita panaskan dulu, kemudian kita tempel. Ya, tuh. Ini ada kelebihan serabutnya, kita potong. Speed 3, speed 2 sudah, speed 1 kita solder. Ini kita panaskan dulu, kemudian kita tempel dengan timah. Oke, sip. Ya, kelebihan serabutnya kita potong tuh. Speed 3, speed 2, speed 1 sudah. Kapasitor sobat. Ya, ini kapasitor running. Oke, sip tuh. Ini serabutnya kita potong. Sekarang kapasitor starting warna pink kita solder, kita panaskan dulu, kita balik sebelah bawahnya. Oke, sip tuh. Kita potong serabutnya, kelebihan tuh. Ya, kalau kabel putih sobat, kabel setrum dia hanya nempel di kaki fuse sobat ya. Nih kaki fuse ya, kemudian fuse masuk ke sini, kabel biru ya, atau kapasitor running. Oke, selesai sobat tuh. Nih sobat, nah ini kita sudah nyolder semua sobat ya, kita solder semua ini ya, kita taruh di 2K begitu, kalibrasi. Oke, sudah 00 ya. Jadi kita ukur dari kabel setrum warna putih ini, kita ukur ke kapasitor starting warna pink sobat, adalah ini sobat. Nah, ini pink nih. Kalau ini kita ukur nyambung berarti sempurna sobat, penyambungan speednya ya. Tuh, sempurna sobat. Ya, otomatis ke semua juga dia akan tersambung sobat nih. Nih ke biru tersambung, ke speed sobat, ini speed 1 ini hitam nih, dari putih setrum ke hitam speed 1 tersambung, speed 2 kuning ini ya tersambung tuh. Speed 3 warna merah adalah ini merah ya, tersambung tuh. Dengan demikian penyambungan atau penyolderan sempurna sobat ya. Sekarang kita tutup pakai selongsong anti panas sobat ya. Ini 3 mili sobat, diameter 3 mili. Seberapa ya ukur aja sobat ya, ukur aja lah segini. Ya, coba kita masukkan ini speed 3. Oke, sip. Speed 2. Oke. Ya. Masuk. Speed 1 hitam. Oke, masuk. Kemudian ini kabel setrum putih ke kaki fuse kita tutup. Oke, sip. Ini adalah pink kapasitor starting ya, masuk. Kemudian kapasitor running biru ya. Oke, sip. Oke, masuk tuh ya. Setelah kita kasih selongsong begini sobat, coba kita cek lagi sobat ya, takutnya ada yang putus ya. Kita taruh di 2K. Oke, kita tes dari kabel putih sobat, strum.
ke semua jalur harus tersambung sobat. Nih hitam speed 1 tersambung, kemudian speed 2 kuning tersambung, speed 3 merah, ini merah tersambung, kemudian kapasitor biru, kapasitor running ya tersambung, kemudian kapasitor starting pink tersambung sobat. Dengan demikian masih sempurna sobat. Ya, kita ambil isolasi kertas sobat. Ya, kalau sobat mau tahu isolasi kertasnya lebarnya berapa, ini sobat tuh 2,5 cm sobat ya, 2,5 cm. Ya, kita potong seberapa ya atur aja sobat tuh. Ya, kita double sobat tuh. Tuh, kita double. Kemudian ujungnya kita potong-potong begini sobat tuh. Kita gunting-gunting supaya bisa dibentuk sobat. Kemudian kita letakkan di sini sobat. Ya, kita masukkan. Hati-hati sobat ya, jangan ketarik kemudian putus ya. Ya, speed 1, speed 3 merah, speed kuning ini pendek sobat. Ini pendek ya, hati-hati sobat nih. Ini jangan terlalu ketarik sobat ya, cukup di sini sajalah. Nah, di sinilah, jangan ditarik. Kemudian putih ini setrum di sini, kapasitor biru di sini. Ya, di sini tuh. Kemudian kapasitor yang pink, yang starting kita taruh di sini. Ya, tuh bisa tuh. Ya, tuh. Ya, ini dia sobat. Nah, ya hati-hati. Kemudian kita ambil tali tis. Ya, kita lihat sobat di sini lubang ini yang aman ya. Hati-hati, ini ada kawat litan, kita taruh di sebelah atasnya sini supaya kawat litannya tidak putus ya, ketarik ya. Itu. Hati-hati sobat ya, ini banyak kawat litan ya. Saat menaruh tali tis ini hati-hati, jangan ada kawat litan yang ketarik kemudian putus gitu sobat. Nah, coba kita amati sobat lubangnya ini. Nah, ini aman ini. Nah, ini aman. Tuh. Kita cari lagi yang aman di mana. Nah, ini aman ini sobat. Tidak ada kawat litan. Nah, di sini. Oke, tuh. Ya, kemudian di sini sobat nih. Nah, ini adalah ini aman ini, tuh. Oke, di sini juga aman. Nih. Oke, sip. Ya, kita gunting. Ya, jadi waktu narik ke tali tisnya jangan terlalu kuat juga sobat ya. Yang penting dia tidak bergerak lah gitu ya. Ini jangan terlalu padat sobat. Nanti kawat litannya takut ada yang terkikis ya, atau putus ya. Cukup saja. Ini juga rada-rada kendor sobat tuh, nggak apa-apa ya. Karena nanti kalau sudah kena panas dia juga kaku sobat. Ya, setelah diikat kita tes lagi, kita pastikan. Kita taruh di 2K atau 2000 ohm. Kemudian kita kalibrasi dulu, sudah 00. Dari kabel putih setrum adalah ini sobat, kabel putih nih. Ya, kita tes ke biru, adalah kapasitor running. Ini biru. Kita tes, masuk dia
Kenapa dia short nilainya kecil? Karena ini satu jalur sobat ya, kabel kapasitor running dan putih setrum ini adalah satu jalur sobat ya, jadi dia short tuh jadi short ya, nilainya 00 ya. Oke, kemudian dari putih ke speed 3 warna merah ini ya tersambung. Dari putih ke kuning speed 2 adalah ini speed 2 ya, tersambung. Dari putih ke speed 1 adalah hitam, ini hitam ya, tersambung. Kemudian dari putih adalah ke pink, kapasitor starting. Pink adalah ini, pink nih tuh, tersambung. Dengan demikian penyambungan lilitan pada dinamo maspion ini sempurna sobat ya. Jadi sekali lagi sobat harus paham dengan skema ini sobat ya. Pertama adalah skema penyambungan kabel, yang kedua adalah skema penyambungan lilitan sobat. Nah ini, jadi sobat dihafalkan ini ya sambil dipraktekkan sobat. Yang tadinya di medium dan low ini terputus sobat karena ada yang terbakar di lilitan speed 2 dan kapasitor starting, sekarang sudah tersambung semua sobat. Nah, skema penyambungan kabelnya begini sobat. Ini kabel ya, ini kabel. Nah, ini skema penyambungan lilitan sobat adalah ini. Kita sambung. Dengan demikian skema penyambungan lilitan pada dinamo maspion 453 dan PB 458 adalah model ke atas sobat, model ke atas. Kenapa? Karena ini speed 3 nya ada di kanan sobat, tidak menyilang ya, tapi dia ke atas di kanan semua. Kemudian kapasitornya di kiri semua gitu ya, tidak menyilang. Kalau menyilang kapasitornya ada di kanan sobat, yang satu di kiri. Oke, dengan demikian kita berhasil mengupgrade lilitan pada dinamo maspion ini. Selanjutnya kita pasang sobat. Nah ini kita masukkan sobat 4 kabel ke selongsong ini sobat ya, keluar sini. Oke, sip tuh. Baik sobat, kita masukin ini, sudah saya bersihkan sobat ya tuh. Kemudian ini ada seal kardus ini sobat ya, kardus ada 2 buah di sana. Kemudian di sini ada ring pair sobat ya, 1 ring pairnya cuman 1 sobat. Untuk yang di sebelah belakang tidak menggunakan ring pair gitu ya, cuman seal kardus saja ya, 1 ya. Coba kita sepil sobat, kenapa dia menggunakan ring pair sobat ya, tuh ring pair tuh. Karena kalau bearing sobat, kalau bearing dia tidak boleh maju mundur sobat ya, asnya ya, harus presisi. Nah supaya dia presisi tidak maju mundur, makanya dia ditekan oleh ring pair ini sobat, ring pair. Kemudian kita langsung masukkan saja sobat. Tuh ini garis 2 ini sobat, dia harus lurus dengan yang sudah kita kasih tanda ini sobat. Nah ini ya, ini garisnya. Kemudian dalamnya sobat, dalamnya keren ini masuk ke rumah dinamo ini tuh, ada tandanya sobat ya, bekas spidol tuh. Jadi langsung kita masukkan begini ya. Kenapa kita kasih tanda sobat? Supaya ini kabel ini sobat nih, kabel ini dia masuk ke sini tidak terlalu jauh sobat ya, tuh tidak terlalu jauh. Nanti kita posisinya begini sobat. Nah dia lubangnya di sini ya, jadi pas lah begitu sobat ya. Kemudian saya menggunakan palu ini ada bekas as dinamo regensi sobat, ini diameter 10 mili ini untuk menggetok sini sobat ya. Nih pinggir-pinggirnya, siapkan balok. Nah gitu sobat ya tuh. Kemudian kita ketok-ketok sobat. Nah pelan-pelan sobat ya, yang digetok kerennya sobat ya, kerennya, bukan bodi dinamonya tapi kerennya sobat ya. Ngetoknya pelan-pelan sobat, harus pelan-pelan ya, supaya dia masuk dulu sobat ya. Nah ini miring dia,
dari sebelah sini. Ya tuh. Ya. Nah, dia sudah lurus sobat ya. Kemudian kita ketok sobat. Jadi kalau ngetoknya jangan di atas meja sobat ya. Rada membal begitu ya. Rada goyang. Kita ngetoknya di lantai sobat ya. Untuk itu kita ketok di lantai dulu sobat. Dengan menggunakan ini. Nanti kita ketoknya begini sobat. Nah, gitu ya. Mutar ya tuh. Getoknya begini sobat. Ya, getoknya begini sobat ya, secara pelan tapi dia memutar sobat. Waktu menggetok dengan palu hati-hati sobat, karena jangan sampai kawat lintanya tergores oleh palu ya, atau oleh besi ya, nanti short sobat. Ya, kita getok sobat di lantai sobat supaya mantap begitu ya. Oke, selesai sobat tuh ya. Jadi tadi kita garis sobat ya. Tadi kita garis pakai spidol, dia sudah rata itu sobat tuh. Tuh sudah masuk semua ya tuh. Sesuai dengan garis sobat ya. Nah, kemudian ini sil-silnya dan ring pernya ini kita masukkan. Posisinya ini di sebelah bawah sobat. Ini di depan ada 2 kalau kita lihat itu. Sil kardusnya 2, kemudian ring pernya cuma 1 di sebelah depan ini sobat tuh. Kita masukkan tuh ya, kemudian kita masukkan ini di sebelah depan dan drat ini di sebelah belakang. Ini kita masukkan ke sana sobat ya, pelan-pelan. Oke, masuk tuh. Kemudian sebelah belakang ini kabelnya kita masukkan ke lubang sini sobat. Nah, ini ya. Ya, tuh. Kemudian kabel kapasitornya. Ya, kita sodok. Tuh, keluar sobat tuh. Oke. Kemudian kita tarik pelan-pelan sobat. Ini sambil narik sambil ditekan ke dalam pelan-pelan sobat. Terus ya, nih ada garis 2 ini sobat, kita luruskan. Oke, sip tuh. Kita masukkan bautnya, kita pasang murnya. Ya, apabila dipasang baut dia langsung rapet sobat ya. Langsung rapet. Ya, satu lagi. Ya, langsung kita kencangkan sobat. Ini dinamonya cukup berat sobat ya, cukup berat ini. Oke. Ya, kita ambil kunci 8 sobat tuh. Kemudian ini kita tahan pakai obeng. Ya, ini kita putar. Ya. Oke. Ya, kita putar murnya. Oke, sip. Ya, satu lagi. Ya, murnya kita putar. Oke, sip. Nah, ini tadi saya bilang di awal pakai tanda sobat ya. Untuk pemula apa aja jadi bingung. Jadi kita selalu mengasih tanda sobat. Nih putarannya sudah loncer sobat tuh, karena emang dia bearing gitu sobat ya, depan belakang bearing tuh. Oke ya, sampai di sini kita tes lagi sobat ya. Siapa tahu kita saat memasang tutupnya ini terganggu ya kabel-kabelnya. Kita kalibrasi sobat.
Ya, sudah 00. Nih, dua kabel kapasitor harus tersambung sobat, harus tersambung. Oke, tersambung sobat. Kemudian kita cek dari kabel 4 ini. Putih adalah kabel setrum. Kita cek ke speed 1 hitam, tersambung. Speed 2 kuning, ini kuning ini. Speed 2 kuning tersambung. Speed 3 merah tersambung. Kemudian ke kapasitor juga dia dari putih ke pink. Ya, karena nilainya tinggi maka ini kita sebut kabel kapasitor starting sobat ya. Kalau kita ukur dari kabel setrum, karena ini paling jauh sobat, maka nilainya paling tinggi 797 ohm. Nah, kalau yang biru ini short sobat, karena ini satu jalur dengan kabel setrum putih tuh 0 ya, short ya. Oke, dengan demikian sempurna sobat. Nih, dari 2,2 kita turunkan ke 2 mikro sobat, ke 2 mikro. Ini kapasitor baru sobat. Kita pasang gearboxnya. Jadi sekali lagi sobat, gearbox untuk Maspion ini sama dengan Maspion yang pada umumnya sobat ya, yang 16 ini sama sobat, tuh kecil ya. Kita kasih grease di asnya sini sobat. Nah, sini ya, supaya dia putarannya lebih lembut dan tidak mudah aus gitu sobatnya. Kita pasang tuh. Kemudian ini bautnya ada 3 sobat ya, baut gearbox ini ada 3 nih. Ini ada yang panjang 1 sobat ya, diantaranya ada panjang 1. Nah, yang ini yang panjang sobat digunakan untuk kapasitor ini sobat ya, di sini ya. Tuh. Nanti kalau pendek dia nggak nyangkut sobat ya. Baut panjang taruh di kapasitor, kemudian taruh di sini sobat. Nah gitu ya, kendor saya sobat ya, kendor dulu kan ini belum dibaut ya. Kemudian kita ambil saklar speed ini sobat. Nah, ini begini ya, tuh lubang ini kita masukkan ke sini sobat. Nah, begitu. Ya, cukup saja. Satu lagi ya, langsung kita kencangkan sobat, langsung kita kencangkan. Oke, satu lagi nih. Oke, sip tuh. Oke ya, kita masukkan besi tarikan gearbox sobat tuh. Kemudian di sini sobat, di plastiknya kita kasih grease ya, supaya rada loncer. Kita kencangkan sobat. Oke, jangan terlalu padat sobat ya. Oke, harus ada toleransi sobat. Tuh ya. Oke. Sekarang kita pasang kapasitor sobat ya. Untuk kabel kapasitor sobat dari dinamo ini boleh bolak-balik sobat ya, boleh bolak-balik. Kita tutup. Oke ya, kapasitor sudah terpasang. Sekarang kita lihat sobat, ini ada 4 kabel sobat. Kita tahu yang putih adalah kabel setrum langsung sobat, ke colokan. Setrum langsung ke colokan. Ini colokan sobat nih. Ada 2 kabel dari colokan, yang coklat dia ke 0 saklar sini. Tuh, 0 saklar ini sobat ya, tuh. Kemudian di atas ini ada speed 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian kabel satu lagi dari colokan yang warna biru ini kita gabungkan dengan warna putih. Warna putih adalah setrum dari dinamo. Tuh, kita gabung sobat. Kemudian kita tutup. Oke. Ya, kemudian speed tinggal gabung-gabung aja sobat ya. Speed 1 adalah di sebelah kiri, warna hitam sobat.
Ya, speed 1 adalah di sebelah kiri sini. Tuh. Ya, speed 1 di sebelah kiri, kemudian di tengah adalah speed 2 sobat, warna kuning. Warna kuning adalah ini. Ya, speed 2 warna kuning. Oke, sip tuh. Jadi sekali lagi saya menggunakan solder yang 60 watt sobat ya, 60 watt. Jadi panasnya itu pas lah ya. Ya, terakhir speed 3 adalah di sebelah kanan sobat. Di sebelah kanan adalah ini. Oke, sip tuh. Nih, yang coklat adalah 0 atau arus masuk dari kabel coklat ini. Kemudian speed 1 hitam di sebelah kiri, speed 2 kuning di tengah, dan speed 3 merah di sebelah kanan. Oke sobat tuh. Ya, kita colokkan ke listrik. Ya, speed kita putar 1. Oke, langsung berputar sobat. Wah, ini gearboxnya langsung bergerak sobat ya. Speed 2, speed 3, kemudian 0. Oke, sempurna sobat. Ya, selanjutnya kita tutup sobat. Kita ikat di sini sobat tuh. Oke. Ini kita masukkan ke sini. Tuh. Kita masukkan ke sini gitu. Kita ulur terus bawahnya nih. Nah, ini supaya dia masuk sobatnya. Itu kurang sobat. Kita dorong lagi ke depan. Oke, sip tuh. Oke. Nah, dia posisinya di tengah sobat ya. Saklar speed posisinya di tengah sobat. Nah, begitu. Kita baut. Oke, selesai sobat tuh. Kita pasang ke knob-nya. Tuh. Ya, sip. Kemudian tarikan gearbox kita taruh di sini. Ya, kita dorong. Oke. Masukkan ke sini sobat. Ini ada baut 2 ini. Luruskan dengan ini sobat ya. Nah, berarti dia begini. Oke. Kemudian kita kunci. Ya, satu lagi. Oke, sip. Kita pasang tutup jaring. Ada bautnya 4 sobat. Menyilang. Oke. Oke. Oke, sip. Kita pasang baling-baling sobat. Nah, ini kalau pakai obeng yang pendek nggak nyampe sobat ya tuh. Mentok di sini sobat nih. Mentok ya. Untuk itu kita pindah ke obeng yang panjang sobat. Nah, bautnya pas di coakan sini sobat ya. Oke, kemudian kita kunci dari sini sobat. Nah, dari sini kita masukkan ya sini. Oke, sip tuh. Kita tutup terakhir jaring depan sobat. Nah sobat, di atas ini ada cantolan ya, ini ya nih. Tuh. Kita taruh di atas sobat. Kita tes pakai listrik sobat. Kita putar speed 1.
Oke, langsung berputar sobat. Kemudian swingnya kita tekan. Ya, speed 2 makin kencang sobat. Speed 3, waduh, kayak kapal terbang sobat. 0 ya, ini 0 sobat ya. Kemudian kita putar speed 1 lagi. Demikian sobat tutorial kita bagaimana cara memperbaiki kipas angin berdiri sobat ya. 18 in, mereknya adalah Maspion, tipenya adalah PW 458 sobat. Yang semula di lilitannya ada yang terbakar sobat ya, pada speed 2 dan jalur kabel kapasitor starting ya terbakar. Sudah kita perbaiki, kita upgrade sobat ya lilitannya. Kemudian kapasitor kita ganti baru, kita turunkan dari 2,2 mikro ke 2 mikro sobat. Maksudnya supaya putarnya tidak terlalu kencang lah begitu ya. Kemudian karena ini bekas kita perbaiki, kalau kapasitor kita turunkan ya untuk supaya lilitnya tidak mudah panas begitu sobat. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.